Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua, salam sehat selalu. Rekan-rekan media yang kami banggakan, alhamdulillah saya atas nama Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Riau, yang mana selaku Ketua Bidang Humas dan Komunikasi, menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan yang selama ini telah aktif menyampaikan informasi penanganan COVID-19 di Provinsi Riau. Dan sebagaimana dimaklumi, pemberitaan yang telah rekan-rekan sampaikan melalui media rekan-rekan merupakan informasi yang sangat berharga. Alhamdulillah, semenjak 29 Maret yang lalu kita melaksanakan live streaming baik melalui YouTube, Facebook maupun Instagram. Telah banyak kita mendapat kunjungan penonton yang cukup banyak dan luar biasa. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi rekan-rekan media semua. Sebagaimana dimaklumi bahwasanya setiap sore kita mengadakan konferensi pers pukul 16 WIB. Jadi mulai hari ini, sebelum penyampaian penanganan kasus COVID-19 di Provinsi Riau, kita dahului dengan konferensi pers daripada Kepala OPD, Orsi Perangkat Daerah dan Biro-Biro menyampaikan isu-isu aktual yang terjadi pada saat ini. Silakan rekan-rekan nanti kalau ada yang mau disampaikan kepada pimpinan Kepala Dinas OPD tersebut. Informasi yang disampaikan Kepala Dinas sebelum jubir COVID Provinsi Riau, Dr. Yofi, dan Kepala Dinas Kesehatan Bumi menyampaikan informasinya. Kita dahului tadi dengan informasi daripada Kepala OPD. Hari ini Sabtu 27 Juni, Dinas Pendidikan Provinsi Riau akan menyampaikan masalah-masalah aktual yang terjadi saat ini. Demikian kawan-kawan, terima kasih atas segala perhatian dan kerjasama kawan-kawan. Kami mengucapkan sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan yang terjadi selama ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua, salam sehat selalu. Pak Kadis, silakan. Pak Kadis, izin sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Dinas Infokom selaku tim gugus tugas COVID Provinsi Riau yang saya hormati, rekan-rekan media yang hadir untuk peliputan acara konferensi pers kita pada petang hari ini yang saya hormati, izinkan kami dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan-kegiatan penanggulangan COVID di masa pandemi yang hari ini masih terjadi di Provinsi Riau. Maka dapat kami sampaikan beberapa hal terkait dengan isu-isu strategis yang ada di Dinas Pendidikan, baik itu di Provinsi Riau, termasuk juga di 12 kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau. Dapat kami sampaikan, dalam beberapa minggu kemarin kita telah melaksanakan penerimaan peserta didik baru yang kita laksanakan secara online di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Alhamdulillah ini dapat kita lakukan secara bersama-sama dan berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita secara bersama-sama. Dalam pelaksanaan ini, tahun ini murni kita melaksanakan PPDB untuk jenjang SMA dan SMK di Provinsi Riau. Ini berlangsung secara online karena beberapa kabupaten kota di Provinsi Riau masih terjangkit dengan dampak pandemi COVID-19. Maka langkah yang safety untuk dapat kita lakukan dalam hal ini adalah dengan mengurangi tatap muka dan kerumunan-kerumunan massa, baik itu di satuan pendidikan termasuk juga di tempat-tempat lain di lembaga pendidikan yang terkategori pendidikan khusus dan layanan khusus yang ada di wilayah Provinsi Riau. Dapat saya sampaikan
PPDB ini juga sudah kita lakukan dengan menggunakan standar COVID yang sudah ditetapkan, namun di beberapa titik barangkali masih ada juga kabupaten kota kita, terutama yang berada di daerah pesisir, yang barangkali dapat kita lakukan dengan kombinasi sistem. Dalam hal ini mungkin sebagian ada yang sudah online murni, online, sebagian juga online-nya dibantu oleh pihak satuan pendidikan. Nah, ini tak lain tak bukan bagaimana kita mengurangi intensitas tatap muka antara calon peserta didik dengan panitia yang ada di satuan pendidikan. Selanjutnya, pada tahapan berikut kita akan melaksanakan pendaftaran ulang untuk siswa kita yang sudah kita nyatakan lolos dalam seleksi yang berlangsung secara online. Dan ini juga Dinas Pendidikan Provinsi Riau juga membantu memfasilitasi dengan menggunakan website yang juga nanti akan diperkuat oleh website di satuan pendidikan masing-masing, terutama untuk sekolah yang sudah memiliki fasilitas dan jaringan website yang bisa digunakan untuk melayani kebutuhan tersebut. Dalam hal ini salah satu tujuan kita adalah bagaimana di satuan pendidikan yang saya sampaikan tadi ini dapat kita kurangi intensitas tatap muka dari warga sekolah atau majelis guru dengan calon peserta didik yang akan mendaftar atau yang akan melaksanakan pendaftaran ulang tersebut. Nah, ini tentu kita menghimbau dari seluruh rangkaian protap yang sudah ditentukan sesuai dengan protap yang disampaikan oleh panitia gugus COVID. Kami berharap seluruh kepala sekolah, seluruh pengawas sekolah yang ada di Provinsi Riau, mulai dari Kabupaten Indragiri Hilir sampai ke Kabupaten Rokan Hilir, agar dapat mematuhi aturan-aturan terkait dengan penanganan COVID di tingkat satuan pendidikan. Langkah ini kita ambil ya tentu dengan mengurangi risiko, karena sampai hari ini Provinsi Riau ternyata masih belum aman dengan kondisi pandemi ini. Kita tahu di beberapa hari terakhir terjadi penambahan kasus positif terutama di Kota Pekanbaru. Nah, kami tetap mengajak pada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh peserta didik dan seluruh majelis guru dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah tetap menjaga dan mematuhi protokol-protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh tim gugus COVID yang ada di Provinsi Riau. Kami mengimbau tetap gunakan masker, gunakan hand sanitizer, kemudian cek suhu tubuh, dan itu dilakukan secara rutin terhadap sekolah-sekolah, di setiap sekolah, untuk memfasilitasi ketika peserta didik kita wajib atau mungkin harus ya dengan keadaan-keadaan tertentu harus datang ke sekolah dalam pelaksanaan pendaftar ulang ini. Dapat kami sampaikan pada tim gugus juga, saat ini kami juga sedang merancang metode pembelajaran yang akan kita gunakan untuk persiapan pembelajaran pada tahun ajaran baru nanti, yang insya Allah sesuai dengan arahan dari Kementerian Pendidikan Nasional, bahwasanya tahun ajaran baru berkemungkinan tetap akan dilaksanakan pada tahun ini dengan sistem dan pendekatan pembelajaran yang akan kita atur nanti sesuai dengan zona-zona yang barangkali nanti akan ditetapkan oleh tim gugus untuk melaksanakan pembelajaran. Dapat juga kami sampaikan, berkemungkinan pendekatan pembelajaran yang akan banyak digunakan nanti itu adalah pembelajaran berbasis virtual. Maka kami mengajak pada kawan-kawan, rekan-rekan majelis guru, kepala sekolah dan pengawas satuan pendidikan ini agar dapat mengingatkan kembali kepada kawan-kawan guru kita, ketika pembelajaran dilakukan secara virtual, betul-betul dilakukan seleksi, evaluasi dan pemantauan secara sustainable dalam rangka bagaimana kita menyampaikan pembelajaran secara tepat sasaran kepada anak-anak kita di setiap satuan pendidikan. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada tim gugus yang sudah memberikan kesempatan kepada kami Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Terima kasih kepada rekan-rekan media. Semoga informasi yang kami sampaikan tadi bermanfaat untuk kita bersama.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadis, ya biasa setiap jumpa pers ada pertanyaan dari kawan-kawan media. Mungkin ada 2 pertanyaan Pak Kadis. Yang pertama kan ini PPDB sudah selesai. Ada beberapa anak-anak kita yang tidak bisa masuk ke sekolah negeri, terutama yang untuk warga miskin. Apakah bisa nanti mendaftar ke sekolah negeri setelah pendaftaran ulang? Dan pertanyaan kedua, untuk zona hijau di Riau ini kan hanya tinggal Rokan Hilir. Apakah Rokan Hilir ini bisa melaksanakan sekolah dengan langsung tatap muka, datang ke sekolah dengan menetapkan protokol kesehatan? Mungkin itu dulu Pak Kadis. Baik, izin Pak Kadis, langsung saya jawab. Baik, terima kasih rekan media. Terkait dengan PPDB tadi, insya Allah setelah tahapan online ini kita lakukan dan sudah kita umumkan pada malam tadi, tepatnya ba'da maghrib. Setelah ini kita akan memetakan sekolah-sekolah mana di antara sekolah negeri kita, terutama yang sekolah negeri, dan juga sekolah swasta kita yang masih dimungkinkan untuk kita isi atau mungkin seatnya masih tersedia, dalam rangka menjembatani kebutuhan belajar anak dalam tanda petik ya, dalam tanda petik dari berlatar belakang ekonomi kurang beruntung tadi. Nah, ini memang kami berazam untuk dapat memetakan ini dengan baik. Namun data ini memang belum dapat kami sampaikan karena memang kita belum menyisir sekolah-sekolah mana yang terjadi kekosongan atau mungkin kuotanya masih tersedia, dan sekolah mana yang kuotanya memang sangat membeludak pada saat musim PPDB kita pada tahun ini. Insya Allah untuk anak-anak yang memang kategori seperti itu, ini menjadi kewajiban kita bersama untuk dapat melakukan yang terbaik untuk memberikan pelayanan pendidikan pada anak-anak kita yang kategori yang sudah dipertanyakan tadi. Untuk pertanyaan yang kedua, saya ingin sampaikan, betul hari ini kalau saya tidak salah ada satu kabupaten kita yang termasuk ke dalam zona hijau untuk 12 kabupaten kota di Provinsi Riau. Tinggal lagi satu kabupaten kita, yaitu Kabupaten Rokan Hilir, kalau saya tidak silap ya Pak Kadis ya, masih dalam tanda petik itu masih masuk dalam zona hijau. Nah, dapat kami sampaikan pada saat ini tim pembelajaran Dinas Pendidikan Provinsi Riau itu sudah melaksanakan beberapa rancangan atau model-model pembelajaran yang akan yang dimungkinkan untuk dapat kita lakukan nanti untuk kabupaten kita yang zona hijau ini. Namun yang dapat kami sampaikan juga, rancangan pembelajaran ini ada beberapa model nantinya, tapi secara teknis mungkin saya tidak akan sampaikan dalam forum ini. Tapi tentunya kita tetap mengacu kepada standar dan rekomendasi dari tim gugus yang sudah menjadi kesepakatan bersama untuk kita patuhi. Maka mulai dari standar untuk di sekolah sampai kepada pelayanan kepada tenaga guru dan tenaga kependidikan kita di satuan pendidikan, sampai kepada standar sarana dan prasarana, sampai kepada pengaturan seat pulang dan masuknya anak, serta standar untuk bagaimana kita melakukan pembagian pembelajaran dalam bentuk kurikulum. Ini insya Allah sudah kita siapkan, dan dapat juga kami sampaikan, nanti kami akan menyampaikan kepada kepala daerah ketika memang di satu kabupaten, dalam tanda petik Kabupaten Rokan Hilir ini kita harus melakukan pola pembelajaran secara tatap muka. Insya Allah Dinas Pendidikan Provinsi Riau sudah menyiapkan desainnya, dan nanti dapat kita sampaikan kepada pemangku kepentingan di daerah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir, akan bersinergi dan akan melakukan kajian secara kontinu dalam rangka menetapkan metode-metode yang tepat untuk melayani kebutuhan belajar anak kita di Kabupaten Rokan Hilir. Demikian. Satu lagi Pak Kadis, PPDB memang sudah berakhir, namun menimbulkan banyak persoalan-persoalan juga di tengah masyarakat. Nah, tentu ada yang puas dan ada yang tidak puas dengan
program yang kita jalankan ini. Dari sekian banyak itu ternyata ketika mereka komplain ke sekolah terkait mungkin zonasi maupun juga prestasi jalur yang mereka ikuti, ada keganjilan-keganjilan yang mereka temui. Nah, ketika ini sudah diumumkan dan ketika mereka komplain ke sekolah, sekolah umumnya lempar tangan dan mengatakan bahwa itu urusan di dinas. Adakah call center yang kita siapkan sehingga masyarakat mungkin bisa melakukan komunikasi dengan kita terkait dengan bagaimana nasib anak mereka selanjutnya? Terima kasih Pak Kadis. Baik Pak, ini pertanyaan yang bagus. Saya pikir ini perlu kita jadikan catatan bersama nih Pak Kominfo juga. Memang sesi untuk PPDB kita sudah selesai kita lakukan Pak. Lalu di lain pihak memang ada beberapa penafsiran, dalam tanda petik ada yang puas dan ada yang tidak puas. Saya pikir ini sebuah kewajaran Pak, dan kita menyadari ya Pak Kadis ya, memang jumlah sekolah negeri kita terutama untuk kabupaten kota Pekanbaru terutama ini memang sudah lumayan bagus, sudah relatif tersedia, tetapi mungkin titik sebarnya barangkali Pak juga ini menjadi faktor pemicu persoalan zonasi ini. Maka tim PPDB kita baik yang ada di sekolah maupun yang ada di dinas, kita memberikan ruang dan menyediakan ruang pengaduan lah, katakan demikian. Karena itu juga dipersyaratkan dalam Permendikbud 44 2019 itu dalam rangka menjembatani atau memfasilitasi hal-hal berkenaan dengan kebutuhan belajar anak. Namun dapat saya sampaikan dalam forum yang mulia ini, sekolah kita di sekolah negeri kita memang memiliki kapasitas yang amat terbatas Pak, amat terbatas. Lalu di lain sisi di beberapa titik memang terjadi, mohon izin saya menyampaikan, kekurangan sekolah dan jarak antara radius sekolah dengan satu tempat tinggal anak orang tua berdomisili anak itu sangat jauh Pak, bahkan ada yang sampai 5 kilo sekian gitu. Seperti yang terjadi mungkin ini seperti di Kecamatan Tampan seputaran Delima kemari Pak, yang berbatasan dengan Marpoyan Damai. Nah ini memang menjadi kendala dan ini akan menjadi catatan penting, dan ini sudah kita sampaikan Pak pada pimpinan kita, pada kepala daerah, dan kita akan berikhtiar bagaimana untuk secara bertahap memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini. Nah di lain pihak kita juga ingin bagaimana sekolah kita yang yayasan atau sekolah swasta kita juga berkembang Pak, karena kita menyadari dan sudah kita ketahui bersama, sesuai dengan keinginan Pak Gubernur, sekolah swasta kita juga kita bantu Pak. Jadi sebenarnya tidak ada lagi keraguan bagi masyarakat kita untuk pertama untuk tidak bersekolah, yang kedua untuk ragu-ragu untuk memilih sekolah swasta itu Pak, karena memang pemerintah Provinsi Riau juga hadir menyuplai anggaran untuk membantu bagaimana proses dari sekolah swasta atau yayasan tersebut. Jadi saya pikir kalau dari sisi daya tampung, memang untuk kapasitas daya tampung kita di sekolah negeri ini memang terbatas, namun masih ada sekolah-sekolah kita, sekolah swasta juga terutama, yang masih dimungkinkan untuk menerima dan memberikan fasilitas layanan pembelajaran yang dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat kita saat ini. Itu Pak. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Kadis. Siap Pak. Terima kasih. Allah. Laporan ini. Ada ya. Oke, terima kasih Pak Kadis Pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua, teman-teman media. Pada hari ini tanggal 27 Juni 2020, alhamdulillah tidak ada penambahan kasus positif untuk Provinsi Riau, sehingga jumlah kasus positif tetap 223 pasien. Kemudian
Dari 223 tersebut, itu 11,3% dari jumlah total PDP yang ada di Provinsi Riau. Untuk yang masih dirawat kasus positif 92 orang, 41,2% dari total kasus positif. Kemudian yang sudah pulang dan sehat ada sebanyak 121 orang, sehingga persentase angka kesembuhan Provinsi Riau 54,3%, dan yang meninggal 10 orang, 4,5% dari total kasus positif. Dan untuk pasien-pasien kasus positif ada di 9 kabupaten kota, dirawat di 15 rumah sakit rujukan yang ada di Provinsi Riau. Teman-teman media sekalian, bahwa untuk kasus positif ini tersebar di 11 kabupaten yang saya sampaikan tadi, bahwa untuk rinciannya adalah Pekanbaru 84 kasus, Inhil 45 kasus, Dumai 26 kasus, Bengkalis 19 kasus, Kabupaten Meranti, Kabupaten Kampar masing-masing 12 kasus, Pelalawan 9 kasus, Kuansing 6 kasus, Siak dan Inhu masing-masing 4 kasus, dan Rokan Hulu 2 kasus. Nah, untuk ini semua ada di 11 kabupaten kota dan di 60 kecamatan yang ada di Provinsi Riau. Kita lihat dari data yang 223 tersebut, maka didominasi oleh laki-laki sebanyak 135 orang dengan persentase 60,5%. Kemudian 88 orang perempuan dengan persentase 39,5%. Dan kalau kita lihat berdasarkan jenis kelamin, maka yang terbanyak adalah usia di atas 18 sampai 40 tahun sebanyak 103 orang, yaitu dengan persentase 46,2%. Dan diikuti dengan usia 40 sampai 60 tahun sebanyak 57 orang dengan persentase 25,6%. Terus usia di atas 60 tahun 30 orang sebanyak 13,5%. Kemudian diikuti dengan usia 5 sampai 18 tahun sebanyak 27 orang dengan persentase 12,1%. Dan terakhir usia balita 0 sampai 5 tahun yaitu 6 orang dengan persentase 2,7%. Nah, kita pasien positif tersebut sekarang dirawat di 18 rumah sakit, di 15 rumah sakit yang ada di Provinsi Riau. Dan yang terbanyak menangani pasien positif saat ini adalah 36 pasien di RSUD Arifin Ahmad, 27 orang RSUD Puri Usada Tembilahan, kemudian RSUD Dumai 7 orang, Rumah Sakit Raja Musa Guntung 7 orang, Rumah Sakit Raja Musa 5 orang, kemudian Rumah Sakit Umum Daerah Taluk Kuantan 3 orang, dan Rumah Sakit Awal Bro Sudirman, Eka Hospital, RSUD Bengkalis, dan Rumah Sakit Awal Bros Ahmad Yani masing-masing 2 orang kasus. Kemudian untuk RSUD Bangkinang, RSUD Selasi di Pelalawan, RSUD Indrasari, RSUD Surya Insani, dan RSUD Mandau, Rumah Sakit Umum Daerah Madani masing-masing merawat 1 orang pasien kasus positif. Dan ini untuk penyebaran di rumah sakit. Nah, kita lihat berdasarkan data PDP terjadi penambahan 37 kasus pasien yang ada pada hari Jumat 26 Juni 2020. Dengan penambahan 37 pasien PDP, maka PDP di Provinsi Riau menjadi 1.969 orang. Jadi 2,5% dari jumlah ODP yang ada di Provinsi Riau. Yang sudah dan pulang 1.573, 79,9% dari jumlah PDP. Dan yang meninggal 182, 9,2% dari total PDP. Yang masih dirawat 214 pasien di 12 kabupaten kota dan di 34 rumah sakit
rujukan yang ada di Provinsi Riau. Jadi kalau misalnya kita lihat sekarang terjadi peningkatan pasien yang dirawat, yaitu pasien PDP di beberapa rumah sakit, di mana minggu sebelumnya yaitu kita masih rumah sakit yang merawat masih di sekitar 20, dan sekarang terjadi peningkatan dengan peningkatan penambahan kasus PDP setiap harinya. Nah, kita lihat penambahan daripada kasus PDP tersebut, nah itu berasal dari beberapa kabupaten kota yang terdiri dari kabupaten 21 dari Pekanbaru, kemudian Bengkalis dan Inhil 4, Kampar 3, Dumai dan Pelalawan masing-masing 2, serta Meranti 1. Ini penambahan dari 37 PDP yang hari Jumat tanggal 26 Juni 2020. Kita melihat di sini dari data yang kami dapati, yaitu dari penambahan tersebut maka terjadi total dari 1969 tersebut jumlah PDP semua 11.161 adalah laki-laki, yaitu 59% dari jumlah total PDP, dan 808 orang adalah perempuan, 41% dari jumlah kasus PDP. Kemudian kita juga melihat di sini bahwa usia yang data yang ada, usia yang terbanyak adalah usia di atas 18 sampai 40 tahun, 784 orang, sehingga persentasenya 39,8%, dan diikuti dengan usia 40 sampai 60 tahun 32,8%, dan di atas yang ketiga, di atas usia 60 tahun sebanyak 323 orang dengan persentase 16,4%. Dan yang keempat adalah usia 5 sampai 18 tahun dengan jumlah 143 orang, yaitu persentase 7,3%, dan balita 0 sampai 5 tahun 73 orang, 3,7% yang jumlah. Kemudian rumah sakit yang terbanyak merawat PDP pada saat ini yang sebanyak 34 rumah sakit rujukan, ada 10 rumah sakit yang terbanyak adalah Puri Usaha Inhil 50 orang, Arifin Ahmad 44 orang, RSUD Bengkalis 13 orang, RSUD Dumai 11 orang, kemudian Rumah Sakit Umum Daerah Madani 10 orang, Awal Bros Sudirman 9 orang, Raja Musa Guntung 9 orang, kemudian Rumah Sakit Aulia 8 orang, Rumah Sakit Awal Bros Ahmad Yani 8 orang, dan Rumah Sakit Eka Hospital sebanyak orang. Ini sebaran 10 rumah sakit terbanyak yang merawat pasien PDP pada hari ini. Dan ini tentunya ini semua merupakan untuk mengingatkan kita semua untuk bisa berhati-hati dan tentunya menerapkan protokol kesehatan yang sudah diterapkan, dihimbau oleh pemerintah kita. Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karena itu sehingga jumlah ODP Provinsi Riau sampai saat ini 78.300 total semua, dan yang masih dilakukan pemantauan sebanyak 4.633 orang, 5,9% dari jumlah ODP, dan yang sudah dilakukan pemantauan sebanyak 73.667 orang, yaitu 94,1%. Ini untuk data ODP pada hari ini. Dan kita untuk data pemeriksaan rapid test sampai hari ini, yaitu sudah dilaksanakan pemeriksaan rapid test sebanyak 33.078 orang yang dilakukan pemeriksaan di 12 kabupaten kota seprovinsi Riau, di mana dari 33.078 orang tersebut hasil pemeriksaan reaktif 430 orang. Dan tentu ini merupakan untuk yang reaktif dilaksanakan pemeriksaan lanjutan dengan swab, dan tentu kita berharap hasilnya
negatif yang sedang dalam pemeriksaan, karena sudah ada yang diperiksa hasilnya negatif dan sudah ada yang diperiksa dan hasilnya positif melalui PCR swab. Dan kita untuk kabupaten kota yang rapid testnya kebanyakan reaktif yaitu adalah Indragiri Hilir 114, Dumai 79, Pekanbaru 63, Bengkalis 38, Siak 32, Rokan Hilir 28, dan Kampar 25, Pelelawan 22, Kepulauan Meranti 16, dan Kuansing 6 orang, Rokan Hulu 4, dan Indragiri Hulu 3. Nah, ini untuk penyebaran daripada kasus bukan kasus reaktif, hasil reaktif di kabupaten kota. Dan Bapak Ibu sekalian, tentunya kita sama-sama sudah mengetahui bahwa kemarin hari Jumat sudah dilakukan pemeriksaan rapid test dan swab massal di Pasar Sukaramai, tepatnya di Mall Ramayana, dan yang dilakukan pemeriksaan didapati 235 swab dan 160 rapid test yang pada pemeriksaan tersebut yang hasilnya untuk rapid test non reaktif. Dan tentu untuk yang 235 kita masih menunggu hasil pemeriksaan dari laboratorium biomolekuler untuk beberapa hari ke depan. Dan pada saat ini kita sudah melaksanakan laboratorium biomolekuler sudah melaksanakan pemeriksaan 8.816 sampel, dan pada hasil daripada hari sekarang ini bahwa dilaksanakan pemeriksaan 464 sampel, yaitu dengan hasil tidak ada penambahan kasus yang pada hari ini. Dan ini untuk pemeriksaan ini sesuai dengan surat edaran daripada Bapak Gubernur untuk ke kabupaten kota, yaitu melakukan peningkatan percepatan daripada pemeriksaan melalui swab, di mana masing-masing kabupaten kota diberikan target untuk pemeriksaan yang untuk seprovinsi Riau targetnya adalah 450 per hari. Dan kalau kita lihat dari data yang ada, maka target dari 450 pemeriksaan tersebut sudah terlewati, meskipun data untuk masing-masing kabupaten kota ada yang masih belum mencukupi. Nah, ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, dengan adanya peningkatan pasien PDP, kami tidak henti-hentinya mengingatkan kita bersama-sama untuk selalu menggunakan masker. Jadi masker jangan lupa, kemudian cuci tangan, menjaga jarak dalam keadaan kita berkumpul bersama-sama dengan teman. Tentunya ini merupakan protokol kesehatan yang harus kita lakukan setiap saat, yang harus kita ingat setiap saat, dan tentunya untuk saling mengingatkan kepada satu dengan yang lainnya. Dan tentu kami selalu menghimbau untuk melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, gerakan masyarakat hidup dan masyarakat sehat dengan melakukan aktivitas fisik selama 30 menit setiap hari. Tentunya ini untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita dengan mengkonsumsi, selain daripada itu mengkonsumsi gizi seimbang, yaitu dengan memperbanyak makan buah dan sayur, dan tentu juga harus diikuti dengan istirahat yang cukup dan mengurangi stres. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat buat kita semua. Bu Mimi, masuk satu. Kemarin kan sudah dilakukan swab massal di Pasar Ramayana dan sekitarnya. Kita kan baru mendapat laporan berapa banyak sebenarnya yang dari Pasar Ramayana itu diambil swabnya. Nah, kemudian kabupaten kota lainnya juga melaksanakan. Berapa total keseluruhan yang kita swab dalam sehari kemarin, Bu? Sebenarnya saya sudah nyampaikan tadi tentang berapa hasil pelaksanaan dari hasil swab di Pasar Sukaramai dan rapid test. Nah, kalau untuk yang Pasar Sukaramai kemarin yang diadakan itu adalah sebanyak 235 swab
dan 160 rapid test. Untuk rapid test hasilnya non reaktif semuanya. Dan untuk swab maka akan kita menunggu hasil pemeriksaan dari laboratorium biomolekuler. Nah, untuk per bulan untuk pemeriksaan di kabupaten kota itu termasuk yang setiap hari disampaikan. Nah, itu sudah merupakan hasil dari kumpulan kolektif daripada semua kabupaten kota. Jadi tinggal kita melihat, kami akan melihat apakah setiap kabupaten kota mencapai target tidak terhadap target yang sudah ditetapkan setiap harinya. Mungkin seperti itu. Oke? Bu, hasil ini, hasil swab untuk Puskesmas Kecamatan Rumbai dan juga yang di pegawai Kecamatan Bukit Raya gimana, Bu? Ya, dari data yang sudah masuk ada beberapa hasilnya negatif dan ada yang masih belum kami dapatkan hasilnya. Kita tunggu besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam. Salam sehat selalu. Terima kasih Bu Mimi. Isunya tinggal. Iya nih. Nggak ada. Jadi lebih bagus susah sebentar, tapi nanti kita baru nyaman di belakangnya. Jadi lebih bagus susah sebentar, tapi nanti kita baru nyaman di belakangnya.